sukacita yang tak terhingga kembali di bulan Desember ini. Berjumpa itu semua mata karena anugerah Tuhan. Mari keluarga yang diberi kuasa oleh Tuhan, mari kita bersukacita bersama-sama. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Mari dengan bangga katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja jalan besar Kau Tuhan, Engkau periksa hidupku. Segala raja, terpujilah Yesus, Raja segala raja. Orang-orang yang beriman bagi Allah. Haleluya. Mari bersama-sama siapkan hati. Kami bersyukur sebab Yesus sementara menghiasi hidupmu dan hidup menjadi indah di hadapan-Mu. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Segala puji dan segala syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program ibadah online, dan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang menyaksikan program ini, saya percaya hidup saudara ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan segala kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena anugerah Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berikan kami hati seorang hamba, Engkau berikan kami telinga seorang murid, sehingga untuk kami mendengar firman-Mu, benar-benar kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengurapi, sehingga semuanya seturut dengan kehendak Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat hari ini mari kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, berbicara tentang kedatangan Tuhan itu pasti. Janji Tuhan bahwa Dia akan datang kali yang kedua. Dan kedatangannya kali yang kedua yaitu untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, di dalam pembacaan kita dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-37, di sini dikatakan sebab sedikit, perhatikan saudara, dikatakan sebab sedikit,
bahkan sangat sedikit waktu lagi. Waktunya sudah sangat sedikit, waktunya sudah dekat, waktunya sudah sangat singkat di mana Ia akan datang. Oleh karena itu saudara, tema firman Tuhan hari ini diberi tema waktunya sudah dekat. Kalau dikatakan waktunya sudah dekat, itu berarti waktunya sudah hampir tiba. Kalau waktunya sudah hampir tiba, itu berarti hari-hari ini tidak ada waktu lagi untuk kita bermain-main di dalam Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai. Tetapi hari-hari terakhir ini, karena waktunya sudah sangat sedikit, karena waktunya sudah dekat, maka kita hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita harus mau lebih serius lagi dengan Tuhan. Kita harus mau lebih tekun lagi dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam takut akan Tuhan. Supaya kenapa? Supaya ketika nanti waktunya itu tiba, di mana Dia datang kembali, Dia mendapati kita seperti yang Dia kehendaki. Oleh karena itu hari-hari terakhir ini, karena waktunya sudah sangat dekat, biarlah fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara duniawi, tetapi fokus kita kepada Tuhan saja. Karena kenapa? Karena kita semuanya hari-hari ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan berarti harus ada sesuatu yang dia persiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan itu. Supaya ketika waktunya itu datang, ketika Tuhan sudah datang, Dia mendapati kita sudah siap sedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan waktunya sudah dekat. Kalau dikatakan waktunya sudah dekat, bahkan dalam pembacaan kita dikatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, berarti tidak lama lagi. Nah saudara, masih ada waktu sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Nah saudara, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah semakin dekat ini? Apa yang harus saya dan saudara lakukan dengan waktu yang sudah semakin dekat ini? Tentunya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus berjaga-jaga. Yang jadi pertanyaannya, apa yang harus kita jaga? Apakah kita harus berjaga-jaga di depan rumah kita? Ataukah yang harus kita jaga itu kekayaan kita, uang kita, harta kita, bisnis kita, atau yang lain dalam kehidupan kita? Saudara, bukan itu yang harus kita jaga. Tetapi ada yang penting yang harus kita jaga di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, di mana waktunya sudah semakin dekat. Maka yang pertama adalah kita buka di dalam Lukas. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Di situ dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita jaga saudara-saudara? Dikatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, perhatikan. Kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan itu dikatakan tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Karena kenapa dalam pembacaan kita dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti suatu jerat? Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu mengejutkan, mengagetkan, tidak disangka-sangka. Nah oleh karena itu, karena segala sesuatunya itu mengejutkan,
Maka kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Menjaga diri kita. Yaitu apa? Menjaga hati kita, saudara-saudara. Menjaga hidup kita. Supaya kenapa? Kita harus menjaga diri kita, memperhatikan bagaimana kita hidup. Seperti kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Di mana di situ firman Tuhan berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita menjaga hidup kita dengan memperhatikan diri kita. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita jangan hidup di hari-hari terakhir ini, di waktu yang sudah semakin dekat ini, dikatakan seperti orang bebal. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita mau memperhatikan hidup kita. Kita mau hidup seperti orang arif. Orang arif akan selalu memperhatikan bagaimana hidupnya hari-hari ini. Tentunya dia mau supaya dia tetap ada di dalam Tuhan. Tentunya dia mau supaya dia tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, waktu yang sudah semakin dekat ini, mari kita memperhatikan bagaimana kita berperilaku. Bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Jangan sampai hati kita hanya mau mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Kita hanya mau mengikuti kesenangan-kesenangan daging. Tetapi kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, saudara. Kita jangan hati kita ini mau syarat dengan keinginan daging dan pesta pora serta kemabukan. Karena kenapa? Karena itu akan membuat hati kita menjadi tidak lagi cinta akan Tuhan. Membuat hati kita akan menjadi jauh daripada Tuhan. Membuat hati kita tidak lagi peduli akan Tuhan. Karena itu saudara, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Supaya jangan sampai hidup kita ini syarat dengan kemabukan dan pesta pora. Kesenangan-kesenangan duniawi yang hanya akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang hanya membuat kita harus binasa. Yang harus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan cuma kita harus menjaga hati kita supaya jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Tetapi kita juga harus menjaga diri kita, hati kita dari segala keinginan daging, dari segala kepentingan duniawi. Dalam pembacaan kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta perhatikan, serta kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi di dalamnya ada apa? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara, kalau kita membawa hidup kita, kita tidak menjaga diri kita. Kita membawa hidup kita, hati kita kepada kepentingan duniawi. Kita akan memprioritaskan hidup kita kepada keinginan daging, kepada keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan tentunya itu akan membawa kita untuk menjadi hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara bagaimana? Mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan bagaimana? Membawa hidup kita bukan kepada perkara-perkara daging, bukan kepada perkara-perkara duniawi, tetapi kepada perkara-perkara rohani, di mana kita mau selalu memikirkan bagaimana kita mau mencari perkenanan Tuhan, di mana kita mau mencari kehendak Tuhan, di mana kita mau selalu memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Perhatikan saudara, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jelas sekali di situ dikatakan, keinginan daging telah nyata. Dan pesta pora dan kemabukan termasuk keinginan daging. Dan dikatakan siapa yang masih hidup di dalamnya, maka mereka tidak akan mengambil bagian atau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita tidak memperhatikan hidup kita, kita hanya membawa hidup kita kepada keinginan daging, kita membawa hidup kita kepada hati kita syarat dengan pesta pora dan kemabukan, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu berarti kita akan tertolak oleh Tuhan. Karena kenapa?
Karena kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Kita hanya mau hidup menurut kesenangan-kesenangan duniawi. Kita lupa bahwa hidup kita ini hendaknya harus menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Katakan, biarkan hidupku ini menyenangkan Tuhan. Biarlah hidupku ini mempermuliakan nama Tuhan. Karena memang itu harus, saudara. Apalagi kita hidup di waktu-waktu yang sudah semakin dekat. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Bahwa apa yang kita harus lakukan dengan waktu yang sudah semakin dekat ini. Yang pertama, bahwa kita harus berjaga-jaga. Menjaga diri kita, hati kita. Supaya jangan syarat dengan keinginan daging. Supaya jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah semakin dekat ini? Yang kedua, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya dan saudara lakukan di waktu yang sudah semakin dekat ini, saudara-saudara? Kita buka Alkitab kita Efesus. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang sudah dekat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengisi waktu ini untuk Tuhan. Artinya, kita harus pergunakan waktu yang ada untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara. Bukan lagi waktu yang tinggal sedikit ini kita pergunakan untuk melakukan dosa, untuk melakukan sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi yang kita mau lakukan di waktu yang semakin singkat ini adalah memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terlebih yang paling penting, waktu yang singkat ini, mari kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan jahat orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Perhatikan saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu yang sisa ini, mari kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Ketika nanti dia datang, dia mencari orang-orang yang melakukan kehendaknya. Kalau orang-orang yang menantikan dia tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengusir mereka. Karena kenapa? Tuhan menganggap mereka jahat di matanya. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita hidup kudus. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita mempermuliakan namanya. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita hidup dalam kebenarannya. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita hidup dalam pertobatan. Karena itu saudaraku, mari hari ini kita memperhatikan kita hidup. Waktu yang masih ada, pergunakan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya kenapa? Supaya tiba waktunya nanti dia datang. Ketika dia datang, kita dikatakan layak di hadapannya. Kita dikatakan benar di hadapannya. Karena kenapa? Karena kita mau melakukan kehendaknya. Alangkah sedihnya ketika dia datang, dia mengusir kita dan berkata, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan.
Padahal kita ini sudah melayani, padahal kita sudah mengingkit jabatan kita di gereja adalah pendeta. Tetapi tetap Tuhan berkata jahat ketika kita tidak melakukan kehendak-Nya. Jadi yang Tuhan mau, mari lakukan kehendak Tuhan. Mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, mari waktu yang sudah dekat ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan saudara. Jangan tunggu nanti Tuhan sudah datang baru kita sibuk mau melakukan kehendak Tuhan. Terlambat saudara. Sebelum terlambat, lakukanlah. Sebelum terlambat, hari ini lakukanlah saudara. Jangan tunggu besok, lusa, atau tahun depan. Tapi hari ini, saudara ketika mendengar firman ini, lakukanlah. Saudara di mana mau berubah, di mana saudara mau hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak saudara sendiri. Karena kenapa? Sekali lagi saya mau katakan, jahat di mata Tuhan orang-orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan? Pergunakan waktu yang ada. Bukan untuk hidup lagi di dalam dosa, tapi kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah semakin dekat ini? Yang pertama tadi, bahwa yang harus kita lakukan adalah apa? Menjaga diri kita. Yaitu apa? Hati kita. Supaya hati kita ini jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Karena itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah semakin singkat ini, yang sudah semakin dekat ini? Pergunakan waktu yang masih ada. Pergunakan waktu yang masih sisa ini. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saudara-saudaraku? Dengan waktu yang sudah semakin singkat ini. Dengan waktu yang sudah semakin dekat ini Tuhan mau datang. Yang ketiga, kita buka di dalam Lukas. Lukas pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-36. Dikatakan demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saudara-saudaraku? Di tengah-tengah waktu yang sudah semakin singkat ini, waktu yang sudah semakin dekat ini, apa yang harus saya dan saudara-saudara lakukan? Yang ketiga adalah kita harus terus berjaga-jaga sambil berdoa. Jadi dalam kita berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, di dalam berjaga-jaga itu kita harus sambil berdoa. Kenapa? Kalau dalam berjaga-jaga kita tidak berdoa, kita akan lemah. Karena doa itu kita beroleh kekuatan, kata pembacaan firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Karena itu hari ini kita harus lebih perbanyak berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kenapa? Di hari-hari terakhir ini kita terus kuat, diberi kekuatan sama Tuhan. Kenapa? Kita dalam berjaga-jaga harus sambil berdoa. Kenapa? Supaya kita kuat. Kenapa? Kita baca firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Matius, mari sama-sama saudaraku kita buka Matius pasal 26 ayat 41. Firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan di sini, Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kenapa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, di waktu yang sudah dekat ini, iblis
Si pencoba itu akan terus datang menggoda, mencobai hidup kita. Supaya kenapa? Karena dia mau supaya kita bukan menjadi milik Kristus. Tapi yang iblis mau supaya kita binasa bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu hari-hari terakhir ini saudara-saudaraku, waktu yang sudah semakin dekat ini, mari kita terus berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita kuat, sehingga ketika pencobaan, godaan itu datang dalam kehidupan kita, kita bisa kuat, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi jatuh ke dalam dosa, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa tetap berdiri teguh di hadapan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena kita tetap hidup di dalam Dia. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan kita sudah dengar. Hari ini kita diingatkan bahwa memang waktunya sudah semakin dekat. Karena itu, mari kita mau memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi biarlah seperti orang arif, di mana kita mau selalu mempersiapkan diri, karena kita sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan datang menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya, yang cinta kepadanya dan yang percaya kepadanya. Karena itu persiapkan diri kita, saudara-saudara. Kita mau berubah, kita mau bertobat. Pergunakan waktu ini hanya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya ketika Dia datang, Dia berkata, "Sabaslah ya hamba-Ku yang setia, mari masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah." Kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan biarlah kita mau terus berjaga-jaga sambil kita berdoa, supaya kita bisa tetap kuat, bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sekalipun ada tantangan, ada godaan, ada pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mari jangan lagi mau hidup di dalam dosa, tapi kita mau bertobat, kita mau berubah, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan terus membangun iman kita, akan membuat terus kita semakin mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari saudara, kita aminkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat segala perbuatan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, di mana hari-hari terakhir ini waktunya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin sedikit, waktunya sudah semakin singkat. Oleh karena itu Tuhan, di waktu yang sudah semakin dekat ini, kami benar-benar berjaga-jaga, kami benar-benar mempersiapkan diri kami, di mana kami mau selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan Yesus, biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan hanya mendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, di mana kami tidak mau membawa hidup kami kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Biarlah hati kami tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan, tapi biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu mau tertuju kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus saja. Dan waktu yang masih ada, yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan hanya untuk melakukan kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami terus berjaga-jaga sambil kami berdoa, karena itulah menjadi kekuatan kami, supaya ketika Engkau datang, kami boleh tetap didapati tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun yang sedang terjadi di bangsa kami percaya Tuhan Yesus berkuasa memulihkan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami, lindungilah bangsa kami Tuhan. Kami percaya dengan keadaan yang sedang terjadi di bangsa kami percaya Tuhan Yesus berkuasa akan memulihkan. Berkati Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Tuhanlah yang memulihkan bangsa kami ini. Berkati Bapak Jokowi bersama Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Mari Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami ini, biarlah mereka dalam mengambil keputusan kebijakan untuk kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, sehingga Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan, sehingga semuanya menjadi baik adanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Tuhan, kalau saat ini di bangsa
kami sedang terjadi krisis keamanan, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi bangsa kami dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari segala orang-orang yang berusaha mengacaukan ketentraman bangsa kami. Kami percaya Tuhanlah yang bertanggung jawab atas bangsa kami ini. TNI dan Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi juga mereka, sehingga mereka Tuhan bisa bersikap tegas kepada orang-orang yang berusaha mengacaukan kedaulatan bangsa Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan para medis, para dokter, para perawat, Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas mereka, memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sakit. Mari Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, mereka sembuh, mereka pulih, mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk program acara ini, Tuhan. Mari Engkau berkati ya Bapa. Biarlah program ini memberkati banyak orang, memberkati Tuhan jiwa-jiwa dimanapun mereka menyaksikan program ini, Tuhan. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan, iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Berkati para pembicara-pembicara, berkati pengurus-pengurus yang ada di LOB, semuanya diberkati, diurapi, dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan mereka semakin naik dan tidak akan menjadi turun. Bahkan LOB semakin diberkati Tuhan, semakin maju semua karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa Tuhan buat pemirsa, buat saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan program ini. Kalau di antara mereka ada yang sakit, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang sakit pada hari ini, yang sedang menyaksikan program ini, oleh bilur-bilur darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka saudara sembuh hari ini. Saudara sembuh dari segala sakit penyakit saudara. Apapun sakit saudara hari ini, percaya dengan iman bahwa saudara sudah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Persoalan pergumulan yang sedang dialami, Tuhan tolong berikan kelegaan, berikan jalan keluar. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Mari saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan Yesus di sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala usahamu, apapun yang kau lakukan dengan kedua belah tanganmu, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Dan turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati kita semuanya saat ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara yang percaya diberkati, ditolong Tuhan. Mari bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.